Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Al-Mubarakah Tasikmalaya, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK IAIN Ponorogo. Nomor induk mahasiswa 209220122. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja mahasiswa PPG, yaitu praktek pembelajaran, yang akan dilaksanakan di SMK Al-Mubarakah pada kelas 10. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu manfaat kejujuran. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang bapak-bapakkan, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita semua hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita hadirkan hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, tetap semangat ya, semoga kita bisa selalu hadir tepat waktu dan selalu hadir, tidak ketinggalan pembelajaran di setiap harinya. Baik, anak-anak sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Abel, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sebagaimana kebiasaan yang telah kita jadwalkan, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk kali ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bisa lagunya? Bisa. Baik, silakan semuanya untuk berdiri ya. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah untukmu. Pancasila dasar negara. Kita sebagai warga Indonesia ya, yang mana terdiri dari berbagai adat, suku, tradisi, bahkan berbeda-beda bahasa, tetap harus satu tujuan ya. Nah, menyanyikan lagu wajib ini sebagai sarana untuk menumbuhkan ya, rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang manfaat
meter. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus, jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Nah, tadi dipahami video yang kita lihat. Coba ada yang memberikan tanggapan, kira-kira bagaimana tanggapan? Amir, barusan Pak lihat videonya? Video tentang apa barusan? Video tentang kejujuran. Temanya kejujuran. Pesan apa yang ada dalam video tersebut? Ada pesan apa dalam video tersebut? OSIS 3 calon ketua OSIS itu diuji kejujurannya oleh pembina OSISnya dengan diberikan benih supaya ditanam dalam waktu 1 bulan. 2 orang membawa tanaman yang sudah jadi. Yang 1 orang gagal, ya. Tanamannya tidak tumbuh-tumbuh, bibitnya tidak tumbuh-tumbuh. Yang terpilih yang mana kira-kira? Yang tidak tumbuh. Berarti dia itu jujur. Nah, gitu ya. Jadi dalam hidup ini kita itu harus selalu menanamkan kejujuran. Karena kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan orang lain untuk kita. Mau kita rasakannya pahit, mau kita rasakan itu kekecewaan. Kalau itu kita lakukan dengan jujur, maka suatu saat itu akan berbuah kebaikan. Untuk hal baik pun kita harus berhati-hati, harus jujur. Ya, harus jujur. Tidak ada kebahagiaan yang diraih tanpa kejujuran. Mau sukses harus jujur. Ya. Mau jadi pejabat, mau kalau di sekolah mau jadi ketua OSIS, ya harus jujur. Ya, tidak boleh berbohong. Baik, dari gambaran video tersebut ya, kita bisa melihat itu di video ada bentuk perilaku jujur yang dilakukan oleh calon ketua OSIS. Nah, itu salah satu bentuk perilaku jujur. Coba di masyarakat, bentuk perilaku jujur selain contoh yang barusan kita lihat di video apa lagi? Replika? Contoh perilaku jujur di masyarakat, di kelas, di rumah, atau dimanapun, yang kita pernah lakukan atau orang lain pernah lakukan. Contoh bentuk perilaku jujur. Dilvi? Waktu ujian tidak mencontek, berarti kita itu jujur. Nah, itu salah satu bentuk perilaku jujur. Mau hasilnya bagus, mau
ya. Hasilnya jelek, kalau kitanya jujur, ya terima dengan bahagia karena kita sudah memiliki sikap yang lebih baik. Nilai misalnya di bawah standar, tapi kita jujur, itu lebih baik daripada nilainya besar tapi hasil mencontek. Ada lagi yang lain, coba pindah perilaku jujur. Contoh perilaku jujur di lingkungan, di sekolah, di rumah. Bentuk perilaku jujur seperti tadi, tidak mencontek. Ada tidak? Rijal barangkali contoh jujur. Yang dari rumah izin ke orang tua mau sekolah, ternyata ke sekolah nggak datang, itu jujur atau tidak? Nah, itu salah satu bentuk perilaku tidak jujur. Kalian harusnya ada di kelas malah nongkrong di warung, itu berarti tidak jujur. Tidak jujur juga. Banyak ya contoh perilaku jujur. Kalian waktu belajar ada di kelas, itu tandanya kalian mengamalkan sifat jujur. Para pedagang tidak mengurangi timbangan, itu juga jujur. Warung-warung ini kan menjualnya dengan jujur. Mereka menjual barang yang betul-betul asli, tidak ada. Melihat bentuk-bentuk perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah kita contohnya sudah kita tahu. Nah, alasan manusia membutuhkan sikap jujur. Kunaon manusia harus jujur? Kenapa manusia harus jujur? Ini satu, manusia itu membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. Pernah nggak kalian tidak jujur? Pernah? Nyaman tidak? Kalau berbohong nyaman nggak perasaannya? Enggak, takut ketahuan bohongnya kan gitu ya. Yang kedua, manusia itu membutuhkan kejujuran karena kejujuran itu mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Orang apa yang nilai naliti kita turun, ayo turun masuk laluan sadari bersikap pagi. Kalau kena ikhlas. Terus sikap dusta dapat menimbulkan keresahan, perselisihan dan permusuhan. Arek babangan yang utang bohong. Resah kalau kita berteman dengan orang suka bohong. Itu bisa dicekel obrolan nanti. Paham? Kan itu kita resah. Naila, kalau temannya suka bohong, kira-kira gimana? Ditemenin nggak? Jauhan itu kan bohong kan? Bagaimana saya pernah berbohong, Bapak? Membangun kepercayaan itu sangat sulit, ya? Sulit sekali. Kalau sekali pernah kita ketahuan berbohong, sulit bagi orang lain percaya, ya? Masa lalu itu tidak akan pernah bisa dihapus, tapi kan? Masa lalu tidak pernah bisa dihapus karena terekam jelas di pikiran-pikiran teman kita. Kalau kita pernah berbuat salah, sampai kapanpun kita pernah. Bahkan orang-orang suka menuliskan sejarah kan? Pengalaman-pengalaman kita bahkan suka dituliskan oleh orang yang dulu pernah punya teman namanya Abelia, orangnya gini-gini kan gitu ya. Sampai itu kita punya teman lagi, teman kita tuh ada saya dan datang kita ketemunya dulu gini-gini. Bisa hukuman apa itu? Paham? Masa lalu itu nggak pernah bisa dihapus, sulit karena sudah terjadi. Makanya kalau kita mau punya masa lalu yang indah, dari sekarang kita itu udah dari perilaku kita supaya indah ya. Gitu. Jadi punya teman, ya kita jahat sama temannya, nanti temannya itu bercerita ke temannya, jangan berteman sama dia lagi. Teman itu bukan pilihan terbaik bagi kamu. Pilih lagi yang lain. Lanjut ya. Nah ini kita lihat. Nah ada gambar-gambar yang bisa kita saksikan. Ini ada anak yang waktu harusnya belajar malah keluyuran di jalannya, dirazia sama polisi. Ini mereka tidak jujur. Dari rumah mereka itu niatnya izinnya belajar malah keluyuran di jalan. Harusnya seperti ini. Waktu belajar
dijalani ya sampai sukses. Ya kalian juga kalau misalnya tidak serius belajar jangankan memikirkan lulus SMK kan. Naik kelas juga mungkin. Nah, naik kelas terhambat kalau seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jujur. Pengertian jujur. Jujur itu apa? Jujur itu berkata benar. Ya. Jujur itu berkata sesuai kenyataan. Berperilaku sesuai kenyataan. Masa main acting. Kalian itu bukan artis tapi actingnya jago. Kenapa nggak jadi artis saja? Gitu. Waktu ada guru baik, waktu ada orang tua soleha, ketika keluar rumah, ya, wah, dijauhi oleh orang lain, masih tidak dipercayai oleh orang. Ada yang salah dengan keimanannya berarti kan? Nah, apa yang salah? Tidak. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, di sini misalnya seorang anak yang mengembalikan dompet pengendara sepeda motor yang ditemukan di jalan. Tadi dalam video kita lihat kan, ada calon ketua OSIS, guru nanti diberena ujian lah, bibit supaya jadi. Ternyata gurunya lebih cerdas, guru nanti dikuluh lah malah terjadi. Ternyata ketika dipelajari mau jadi kan gitu. Setelah menjaga jujur mau jadi. Tapi jangan udah jujur berupaya pemasarannya pasangan jadinya terus jadi di bawah kan gitu. Tak berarti dirinya itu sakingan pas datangnya itu jujur nampak gitu. Makanya kita jangan sekali-kali berperilaku tidak jujur. Bagi kita mungkin itu baik kan ya. Sepintas mata dari pandangan mata, wah pintar si Eta. Wah, cerdasnya orang menurun kan gitu. Tapi tidak ada kebanggaan dalam diri kita. Baik. Nah, kemudian hikmahnya apa? Bagi diri sendiri, jujur itu semakin dipercaya orang lain, menjadikan harga diri semakin tinggi. Dan di hadapan orang kita semakin dicintai. Kalau kita mau disukai oleh orang lain, jujur itu. Paham? Lamun jaga jujur di mana wae batur seun. Ulah kieu jeung si ieu ngobrol jeung si ieu ngobrol baik berarti itu teh jujur nanti. Zaman kita mah lain mah. Paham enggak? Di imah kieu ngobrol teh ka sakola kieu teh jujur. Orang yang tidak jujur dimanapun tidak akan mendapatkan kedamaian dan sulit dipercaya oleh orang lain. Bagi orang lain apa? Nah ini tadi sudah disampaikan. Suka berteman dengan orang jujur menemukan perasaan aman dan nyaman. Asal aman, boleh aja jujur. Dan barang ayah kan gitu. Tapi dia tukang bohong kan? Ayah barang cepat ditanya, ayo orang mana tadi? Asal ada duit itu saya bohong. Duka, nah itu jujur kan gitu. Kemudian bagi masyarakat, bangsa dan negara semakin mempercepat tercapai tujuan bersama. Terwujudnya keadilan yang sebenarnya terpenuhinya hak kaum. Karena biasanya orang-orang yang tidak jujur ini selalu melakukan apa yang dia inginkan tanpa memikirkan bahwa itu milik dia, hak dia, gitu. Bahkan milik atau hak orang lain pun dia ambil dan berkata ke orang lain tidak. Tuh orang itu korupsi. Padahal jelas-jelas buktinya ada kan. Nah, itu saja. Nah, baik untuk diskusi, Bapak buat kelompok ya. Kelompoknya coba berhitung sampai 3 NTK. 1 1 3 4
dan ini kelompok 1. Silakan kalian diskusikan ya hubungan antara kejujuran dan keimanan. Resume hasil diskusinya dan dipresentasikan di depan supaya bisa disimak oleh teman yang lain pendapat dari masing-masing kelompok. Paham tugasnya? Nah, silakan. Kursinya boleh dibalik arahkan ya, berhadap ke depan. Silakan. Apakah Pendapat dari masing-masing kemudian nanti dikumpulkan. berarti tugasnya lanjutkan. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Ya. Jika sudah, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi tentang hubungan antara kejujuran dan keimanan. Silakan dimulai dari kelompok 1 siapa? Ketika, oke, silakan ketika depan. Mohon yang membelakangi silakan kursinya diarahkan ke depan. Dan kita simak ya. Kita simak pendapat dari kelompok 1 tentang hubungan antara keimanan ya dan kejujuran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Keimanan seseorang sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena orang beriman kepada Allah akan selalu berperilaku dengan perilaku terpuji sesuai dengan isi firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang yang beriman kepada Allah akan selalu berperilaku dengan perilaku terpuji atau selalu berperilaku dengan akhlak yang mulia. Salah satu contoh perilaku terpuji yang selalu diterapkan oleh orang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari adalah berperilaku jujur. Hal ini karena terdapat beberapa dalil naqli dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berperilaku jujur bagi semua umat Islam. Karena ada dalilnya naqlinya, maka umat Islam yang beriman sudah pasti akan menerapkan perilaku tersebut dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur merupakan salah satu perilaku di mana seseorang akan selalu berusaha untuk bersikap sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam niat, perbuatan maupun dalam perkataan. Kejujuran yang sering disebut dengan istilah sidik dalam beberapa sumber rujukan buku akhlak, karena dalam bahasa Arab sidik secara bahasa dalam bahasa Indonesia adalah jujur. Kebalikan dari perilaku jujur adalah perilaku dusta, sehingga kita harus menjauhkan diri agar kita tidak sampai melakukan atau melakukan perilaku dusta dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan kejujuran memiliki hubungan yang terkait karena keimanan yang dimiliki oleh seseorang berbanding lurus dengan perilaku jujur yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga semakin kuat keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin jujur pula orang tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, semakin lemah keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tidak jujur atau semakin tidak pula orang tersebut dalam menjalani
Takwa itu di sini, sambil mengisyaratkan pada dadanya. Maksudnya bahwa takwa seseorang itu terletak dalam dada atau kalbunya. Ketika ada seorang yang datang meminta fatwa kepada Nabi, sekali lagi tidak menjawab dengan jawaban yang panjang lebar, tetapi beliau menyatakan, "Istafti qalbak," mintalah fatwa kepada hati sanubarimu sendiri. Maka berperilakulah jujur dalam hal dan dalam keadaan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan diskusi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ya. Yang kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kenistaan itu akan Betul nanti bisa kalian amalkan. Mulai dari bentuk-bentuk kejujuran itu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya seperti apa saja. Termasuk adalah hubungan antara kejujuran dan keimanan. Misalnya kita sebagai orang yang beriman, maka pastikan dalam keseharian kita, perilaku kita itu harus selalu jujur, ya. Nah, baik anak-anak, untuk di sesi terakhir Bapak ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kejujuran yang disampaikan hari ini. Nah, Bapak sudah menyediakan soal yang harus kalian kerjakan, ya, yang harus kalian kerjakan, dan nanti jawabannya ditulis di belakang kertas ini ya. Soalnya di sini tinggal nanti baca dan jawab di belakang. Jangan diisi di belakangnya, ya. Diisi, jangan lupa tuliskan nama masing-masing. Ya. Dituliskan nama masing-masing. Bagaimana, semuanya sudah selesai? Sudah? Ya, jika sudah, coba dikumpulkan. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada hal baru? Ada. Ya. Semoga tiap hari kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Sehingga kalian datang ke sekolah itu tidak rugi, ya. Di samping kita mendapatkan pahala, kita pun juga mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian berharap di pertemuan berikutnya kita masih kompak seperti hari ini, ya, semua hadir, dan Bapak juga akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, tugasnya lihat di depan, ya. Bisa disimak di depan, ya. Lakukan observasi, ya. Tahu observasi? Diteliti, ditinjau, dilihat, gitu ya, langsung ke lapangan. Di lingkungan masing-masing dan temukan 4 contoh perilaku jujur. Misalnya tadi, ya, di sekolah kita menyaksikan ada di video kan, seorang calon ketua OSIS ditugaskan untuk menanam benih yang sudah direbus pada sebelumnya.
jujur dengan memungut tanaman yang bertumbuh yang bukan dari benih yang diberikan oleh gurunya. Dari perilaku tersebut kita tahu bahwa perilaku kedua temannya itu adalah perilaku tidak jujur, dan perilaku temannya yang satu itu perilaku yang jujur. Nah, di masyarakat banyak kan mau petani, ya, para pemuda misalnya, pedagang atau masyarakat umum lah. Ini perilakunya contoh tulis di buku tugas, di foto, kemudian, nah silakan linknya ditulis ini. Linknya ditulis, ini nanti ketik di Google.com atau di Google diketik saja ini, maka nanti akan muncul pengisian foto yang tadi tugas yang 4 contoh ini dikirim lewat ini. Jadi nanti Bapak akan bisa melihat secara otomatis, ya, jawaban yang sudah dikirim akan ada jawaban masing-masing. Sudah ditulis? Sudah ya? Jika sudah, ya silakan disimpan baik-baik karena nanti tugasnya dikumpulkannya lewat online, jadi tidak dikumpulkan langsung. Tapi kalau bukunya nanti ketika kita masuk di bawah, ya. Baik, anak, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup ya, berhubung waktu juga sudah habis di sesi jam ini. Sekali lagi Bapak berharap ya kita semua bisa menerapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya kita tahu, tapi kita juga mengamalkan. Ada pertanyaan terakhir semoga? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, coba pastikan ruangan kelas yang kita tempati ini, ya, duduk nanti dibereskan kembali seperti semula, ya. Kemudian nanti guru di jam berikutnya jika ada yang masuk itu sudah kembali ke sini. Untuk mengakhiri kegiatan pada pertemuan hari ini, silakan dipimpin oleh Amelia, ya. Doa pimpin majelis, ya, bareng-bareng. Silakan.